Bab 1424. Lani melihat Sean dan secara refleks ingin melarikan diri, tetapi Sean sudah menyadari keberadaannya. Hailey. Hanya satu kata, hanyut terbawa angin malam. Suara wanita di ujung telepon terdengar agak panik. Siapa di situ? Kamu bersama siapa? Nanti aku hubungi lagi. Lani langsung menutup telepon dan dengan cepat melarikan diri. Sepasang kaki mekanik yang terpasang di tubuhnya membuatnya bisa berlari lebih cepat daripada orang biasa. Tubuh Sean tidak dalam kondisi yang baik, dia hanya bisa mengejar beberapa langkah dan terduduk karena kehabisan napas. Dia tidak menyangka Lani akan berlari kembali ke sisinya dan melihatnya dengan cemas. Kamu baik-baik saja? Ternyata Lani mendapati dirinya duduk di pinggir taman bunga dan mengira terjadi sesuatu padanya. Sean meraih pergelangan tangannya. Kamu nggak bisa lari lagi, Hailey. Hailey adalah nama samarannya di Valiant. Suara Sean tetap lembut seperti biasa, sedangkan perasaan Lani campur aduk. Tidak ada yang tahu bahwa satu-satunya penyelamat dalam hidupnya adalah Sean Bennett. Pada saat itu, dia melarikan diri dari desa terpencil dan bertemu dengan Sean. Sean membawanya kembali ke Valiant dan mendidiknya dengan baik, memberinya operasi untuk pemulihan, dan juga mengajarinya banyak hal. Kemudian Lani ikut dengan Poison Bug dan berpisah dari Valiant, tetapi dia tidak pernah melupakan Sean. Selama masa-masa terberat dalam hidupnya, Sean-lah yang memberinya kesempatan hidup baru. Apa yang sebenarnya ingin Anda lakukan? Sean menghela napas berat, tapi senyum di wajahnya tidak berubah. Kita ngobrol sebentar ya. Lani tidak menolaknya. Sean berdiri dengan menopang diri pada taman bunga, tapi tangannya sama sekali tidak melepaskan tangan Lani. Dia menarik Lani menuju kamarnya sendiri. Di bawah cahaya lampu jalan, Lani menundukkan pandangannya dan melihat tangan mereka yang saling bertautan. Pipinya langsung merah merona dan hatinya berdebar-debar. Ini tangan Sean Bennett. Ini adalah kali pertama dia berpegang tangan dengan Sean, dan juga pertama kalinya Lani masuk ke dalam ruang pribadinya. Kamarnya bersih dan sederhana, sehangat dan selembut kepribadian penghuninya. Setelah menutup pintu dan memastikan Lani tidak akan melarikan diri, barulah Sean melepaskan tangannya sambil meminta maaf. Dia juga mempersilakan Lani untuk duduk, masih suka minum susu stroberi. Wajah Lani semakin merah. Saat Sean menemukannya, setiap hari dia selalu minum susu stroberi. Anda masih ingat? Iya, Sean mengambil sekotak yogurt stroberi dari dalam kulkas dan mengocoknya. Nggak ada susu, kalau yogurt gimana? Lani menerima dengan kedua tangannya, hatinya terasa hangat. Terima kasih. Dulu aku lihat kamu suka minum, kemudian aku juga jadi terbiasa dengan rasa stroberi. Oh ya, lupa tanya, bagaimana kabarmu selama ini? Lani mengerucutkan bibirnya, sebenarnya nggak begitu baik. Jika Sean memerhatikannya, Sean akan tahu bahwa dia dijadikan tahanan rumah oleh kakaknya sendiri yang telah mematahkan lengan dan kakinya. Aku juga pernah mendengar beberapa kabar tentang kamu, Hailey. Kamu anak yang baik, aku tidak mengerti kenapa waktu itu kamu nggak tinggal di Valiant dan malah ikut dengan Poison Bug. Lani memandang wajah tampan Sean. Setelah begitu banyak tahun berlalu, Lani menyadari bahwa perasaannya terhadap Sean tidak memudar sedikit pun, malah semakin kuat. Sean memiliki posisi yang seperti dewa di dalam hatinya. Saya nggak terlalu ingin membicarakan tentang masa lalu. Dia mencari alasan untuk menghindari topik tersebut. Baiklah, setiap orang mempunyai kehendaknya masing-masing, aku nggak akan memaksa. Yang ingin aku bicarakan hari ini adalah tentang Selena Bennett. Dia berjasa bagi keluarga Bennett. Hailey, kenapa kamu melakukan hal-hal seperti itu? Harvey adalah kakakmu, mengapa kamu menyakiti mantan istri kakakmu? Tatapan Sean masih tetap lembut, tapi kali ini terselip sedikit prasangka. Lani bisa menghadapi siapapun tanpa mengubah ekspresinya, kecuali pada Sean Bennett. Dia merasa gelisah dan tidak ingin berbohong padanya. Saya cemburu padanya, dia memonopoli perhatian kakak saya. Nggak benar, bantah Sean dengan tegas. Lani tiba-tiba teringat, sifat asli pria di hadapannya ini tidak selembut itu. Bagaimanapun juga, Sean adalah pewaris keluarga Bennett dan juga seorang pengusaha yang cerdas.
Sean bisa langsung melihat dengan jelas penyamarannya. Perasaanku mengatakan bahwa kamu sedang berbohong. Hailey, bahkan padaku juga, kamu mau berbohong. Bisa nggak kamu beritahu aku yang sebenarnya? Kata-kata dengan nada hampir memohon itu membuat Lani semakin bingung. Bab 1425. Sean melangkah mendekat, aku masih ingat saat pertama kali aku menemukanmu, kamu begitu kurus dan begitu kecil. Tuan Sean, cukup, ini masalah pribadi yang tidak ingin saya bicarakan. Kamu tidak mau atau tidak bisa mengatakannya. Hailey, ada seseorang di belakangmu, kan? Katakan padaku, siapa orang itu? Untuk siapa kamu bisa bertindak sampai sejauh ini? Kamu bahkan tidak peduli dengan kebahagiaan kakakmu dan ingin menghancurkan sebuah keluarga. Lani terus dipaksa mundur oleh Sean. Kedua mata Sean seperti ingin melihat ke dalam lubuk hatinya yang paling dalam. Dia mendorong Sean dan sebelum pergi, dia berkata, "Maaf, Tuan Sean, saya akan menghabiskan seluruh hidup saya untuk membalas kebaikan Anda, tetapi saya tidak bisa memberitahu Anda tentang hal ini." Sean melihat ke arah kepergian wanita itu dan matanya yang lembut perlahan-lahan menjadi lebih suram. Ketika tidak ada orang di sekitarnya, Lani menelepon nomor itu lagi dan terdengar suara wanita yang cemas, "Siapa pria yang baru saja berbicara denganmu?" "Asisten Louis." Lani tidak mengatakan yang sebenarnya. "Hanya asisten. Kalau tidak, kamu pikir siapa?" "Oh ya, kamu mau aku lakukan apa? Tolong cari tahu apakah Selena bersama Louis. Jika iya, bunuh dia dengan apapun caranya." Lani bergumam, "Apapun caranya." "Ya, ini adalah kesempatan terbaik." Ketika sedang berbicara, suara Selena terdengar dari jauh, "Hailey, masih lama lagi." Lani mengakhiri panggilan teleponnya dan berjalan menuju Selena. Dia berdiri sendirian di kegelapan malam. Cahaya lampu menerangi topengnya, ekspresinya tidak terlihat jelas, tetapi Lani yakin dia sedang tersenyum sekarang seperti rubah. Dia berdiri tegak dengan map data di tangannya. Saat berpapasan dengannya, Lani berkata, "Kamu telah banyak berubah." Tentu saja dia telah banyak berubah, tidak ada lagi kegelisahan atau ketakutan di matanya, yang ada hanya keyakinan pada masa depan. Lani pasti tidak akan membiarkan Selena memeriksanya setelah mengetahui identitasnya. Dia tidak pernah melupakan malam hujan beberapa tahun yang lalu ketika dia hampir saja menyuntikkan racun ke Selena. "Profesor Louis, saya minta maaf, ada urusan mendadak, pemeriksaan harus ditunda dulu, kita selesaikan transaksi terlebih dahulu." Louis tidak bertele-tele lagi, dia hanya sedikit tidak puas, "Kamu yakin? Jarang-jarang muridku di sini." Dia masih harus mengajari Selena. Bagaimana dia bisa mengajar kalau kelinci percobaannya tidak mau bekerja sama? Lani juga mengerti maksud tersirat dari kalimat itu. Dia tidak pernah menyangka wanita yang dulu tidak disukainya sekarang malah menjadi orang kepercayaan Louis. Tidak banyak orang yang bisa memenuhi standar Louis di dunia ini. Dulu Louis pernah memiliki seorang murid yang sangat pintar, tetapi orang itu terperosok dalam dunia hitam dan menjadi aib seumur hidupnya. Setelah itu, Louis tidak pernah menerima murid lagi. Ada saatnya ketika dia hampir berubah pikiran, tapi setelah menghabiskan satu sore bersama si calon murid, dia langsung melambaikan tangan dan mengusir orang tersebut. Atas dasar apa Selena bisa menjadi murid Louis? Selena tidak tahu perseteruan antara mereka, dan dia tidak bisa melakukan apapun terhadap Lani di depan Louis, jadi dia hanya bisa berdiri di samping tanpa suara. Lani juga bersikap mencurigakan. Mungkinkah dia juga ada hubungannya dengan orang di balik semua ini? "Maaf, Profesor. Baiklah, kamu selesaikan dulu baru datang lagi." "Obat." Louis melempar kunci ke Selena, "Dia akan menyerahkannya padamu." Selena tidak hanya memiliki keahlian medis yang baik, tetapi juga cerdas dalam berpikir, terutama dalam hal menghitung, dan hal ini diketahui oleh Louis. Melihat bahwa Louis bahkan mempercayakan hal sepenting ini kepada Selena, Lani merasa tidak senang. "Saya lihat asisten Anda ini masih muda, Profesor begitu percaya padanya." Lani terdengar agak kesal. Louis menguap, sebenarnya dia ingin pulang dan tidur. Tidak disangka ketika dia mendengar perkataan Lani ini, dia lalu berbalik untuk menatapnya dengan ekspresi tidak percaya,
kalau aku tidak percaya padanya, apakah itu berarti aku percaya padamu? Kamu hanya kelinci percobaan. Memangnya kamu pikir kamu siapa? Bab 1426. Kata-kata Louis seperti tamparan keras di wajah Lani. Di mata Louis, Lani tidak berharga sama sekali, tidak sebanding dengan Selena sedikit pun. Bagi Lani yang arogan dan sombong, ini merupakan tamparan besar, namun dia tidak berani marah dan hanya bisa menelan amarahnya. Baiklah, ikuti saya. Selena berbalik dan berjalan ke depan. Di lorong bawah tanah yang panjang, Selena bersuara, "Aku tahu, kamu ingin membunuhku. Aku juga tahu, kamu ingin membalas dendam." Keduanya saling memahami gerakan satu sama lain dan mereka juga tahu bahwa mereka tidak akan bertindak di wilayah Louis. Poison Bug masih bergantung pada Louis, sedangkan Selena adalah murid kesayangannya. Lani tidak akan sebodoh itu menjadikan Louis sebagai musuh. Lani adalah subjek penelitian penting yang memberikan data untuk Louis. Selena juga tidak bisa melakukan apapun terhadapnya. Setelah keduanya bertransaksi, Lani menatap Selena dan berkata, "Aku benar-benar nggak menyangka bahwa kamu akan menjadi murid Louis. Dia sudah bertahun-tahun nggak menerima murid." Dalam nada suaranya tersirat sedikit penghinaan. Selena tersenyum dingin, "Aku juga nggak pernah menyangka kamu yang telah kehilangan 4 anggota tubuhmu masih bisa berdiri. Berkat kamu, selama kamu masih hidup, aku nggak akan pernah melepaskanmu." Keduanya berdiri di pelabuhan. Selena melepas topeng dari wajahnya, wajah di balik topeng itu masih tetap cantik. Hanya saja kecantikannya sekarang terlihat lebih kuat dan tegas daripada sebelumnya. "Lani, aku nggak akan membiarkanmu lepas. Hiduplah dengan baik dan tunggu pembalasanku." Lani mendengus dingin, "Seharusnya aku yang bilang begitu. Sejujurnya aku sangat penasaran. Coba kita ulang sekali lagi, yang kakakmu pilih adalah kamu atau aku?" Selena menyentuh bagian pergelangan tangannya yang pernah terluka, "Rasa sakitku di masa lalu, aku benar-benar ingin kamu merasakannya. Masih panjang jalan yang harus kamu tempuh." Lani berbalik dan naik ke geladak. Angin malam menerpa rambut panjang mereka. Awalnya mereka seharusnya menjadi keluarga. Selena akan sangat merasa kasihan terhadap masa lalu Lani dan memperlakukannya dengan baik, tetapi Lani menghancurkan semuanya, sehingga mereka hanya bisa menjadi musuh bebuyutan seumur hidup. "Lani, apakah kamu pernah menyesal?" "Menyesal?" Lani teringat wajah Harvey, kakaknya yang sangat peduli padanya. "Nggak menyesal." Dia berjalan perlahan dengan membelakangi Selena dan tidak menoleh lagi. Seperti jalan yang telah dia tempuh, dia sudah sejak lama tidak memiliki ruang untuk menyesal lagi. Tidak peduli apakah di depannya gunung pisau ataupun lautan api, dia hanya bisa terus melangkah. Selena merapikan rambut di sekitar pipinya. Tidak lama lagi, dia akan bisa mengakhiri semuanya dengan Lani. Selama beberapa hari berikutnya, Selena sangat sibuk di pulau tersebut dan Louis hampir sepenuhnya mempercayakan segalanya padanya. Program modifikasi manusia masih dalam persiapan dan Selena dapat bernapas lega untuk sementara ini. Setiap hari dia bertemu dengan Sean dan seringkali Sean terpaku memandangi wajahnya dengan kagum. Ketika Selena menoleh ke belakang, Sean mengalihkan pandangannya. "Tuan Sean, ada yang bisa saya bantu?" Sean menggelengkan kepalanya. "Enggak apa-apa, hanya merasa bahwa kamu dan adik perempuanku lumayan mirip. Setiap kali melihatmu, aku akan teringat padanya." Mengingat Freya Bennett dari keluarga Bennett yang meninggal muda, Selena juga menyatakan simpatinya apakah orang yang membunuhnya pada saat itu sudah ditemukan. Bajingan itu sudah ditangkap dan dihukum sebagaimana mestinya, tetapi adik perempuanku nggak akan pernah kembali lagi. "Tuan Sean." Selena baru saja ingin menghibur ketika ponsel Sean berdering. Setelah melihat nama yang muncul di layar, suara Sean menjadi lembut, "Sira. Kak, kamu ada di mana? Sudah lama nggak ketemu, aku mengkhawatirkan kakak, aku ingin datang menemui kakak. Aku hanya ingin jalan-jalan, melihat-lihat lebih banyak pemandangan dalam sisa waktuku yang terbatas." "Jangan khawatir, setiap orang memiliki takdirnya masing-masing. Hidup dan mati adalah hukum alam. Kak, aku merindukanmu." Bab 1427.
Sean menenangkan Sira dengan beberapa kalimat sebelum akhirnya menutup telepon. Selena merasa agak aneh. Tuan Sean, mengapa Anda tidak menyebutkan bahwa Anda sedang menjalani terapi? Sean berbicara perlahan, ada orang yang ingin membunuhku. Meskipun suaranya lembut dan datar, kata-katanya membuat Selena terkejut. Anda mencurigai orang tersebut adalah anggota keluarga Bennett. Meskipun aku tidak ingin berpikir seperti itu tentang keluargaku, tapi penyakitku muncul pada waktu yang aneh. Selama bertahun-tahun, Sean tidak pernah meragukan keluarganya. Awalnya, dia hanya perlu mencari donor ginjal yang cocok untuk penyakitnya, tetapi anehnya, dia terus tidak menemukannya. Kemudian, meskipun setelah ditemukan dari berbagai pendonor, si pendonor ginjal akan meninggal secara tidak terduga karena berbagai alasan sehingga operasi tidak dapat dilakukan. 1 atau 2 kali mungkin kebetulan, tapi semakin lama semakin tidak masuk akal, membuat Sean merasa ada yang tidak beres. Dia diam-diam mencari tahu untuk waktu yang lama. Musuhnya bertindak dengan sangat rahasia dan dia hanya bisa menemukan beberapa kambing hitam. Sean yakin bahwa orang itu pasti bersembunyi di kediaman Bennett. Kemudian dia pergi meninggalkan kediaman Bennett seorang diri, tanpa memberitahu adik perempuan dan adik laki-lakinya. Memang benar, dalam setengah tahun ini keadaannya jauh lebih tenang, meskipun penyakit ginjalnya belum sembuh sepenuhnya, setidaknya sudah jauh lebih baik daripada setengah tahun yang lalu. Sean tidak tahu siapa yang ingin membunuhnya. Untuk dirinya sendiri dan juga untuk keluarga Bennett, dia berhati-hati dan secara sengaja mengunggah foto-foto indah dari berbagai belahan dunia sesekali, untuk memberi tahu musuhnya bahwa dia masih melakukan perjalanan keliling dunia. Mungkin saja musuhnya sedang menunggunya menemui ajalnya. Selena tanpa sengaja mendengar sebuah rahasia besar dan tiba-tiba merasa sedikit sungkan. Sean tersenyum, aku percaya kamu bukan orang jahat. Kita sama-sama korban, sayangnya aku terlambat menyadarinya, kalau tidak, adik ketiga tidak akan sampai patah kaki. Selena sebelumnya juga pernah mendengar tentang kecelakaan mobil pangeran ketiga. Bagi Selena, keluarga Bennett hanya seperti bulan di langit yang jauh, dia juga tidak terlalu memperhatikannya. Namun sekarang dia bukan lagi orang yang tidak berdaya seperti dulu. Entah bagaimana kondisi cedera kakinya sekarang. Saya telah belajar banyak dari guru saya, mungkin saya bisa membuatnya berdiri lagi. Agatha Wilson adalah contoh terbaik dari praktiknya. Serius, ya, Anda juga sudah melihat kemampuan guru saya. Dia bahkan bisa membantu orang yang cacat tangan dan kaki untuk pulih. Kemungkinan terburuk hanya mengganti kakinya dengan kaki palsu. Guru saya membuat kaki palsu terbaik di dunia ini. Bahkan mata telanjang pun tidak bisa membedakan mana yang asli dan palsu. Sean mengenal Louis sejak lama dan tahu bahwa pernyataan ini tidak berlebihan. Setelah kecelakaan, adik ketiga mengalami depresi dan tidak pernah tersenyum lagi selama bertahun-tahun karena kakinya itu. Selena, jika kamu bisa menyembuhkannya, keluarga Bennett akan berhutang budi yang sangat besar padamu. Selena mengangguk. Saya akan mendiskusikan hal ini dengan guru. Program modifikasi belum akan dimulai untuk sementara waktu, nanti saya sendiri yang akan pergi ke negara Zealandia untuk memeriksa pangeran ketiga. Selena, kata-katamu membuatku merasa lega. Beberapa hari ini hubungan Selena dengan Louis sangat harmonis. Louis juga sudah mengizinkannya pulang ke rumah untuk merayakan tahun baru. Sekarang identitasnya sudah terbongkar, Louis dapat dengan mudah menemukannya. Singkatnya, dia tidak bisa melarikan diri. Tapi Selena masih bebas sebelum dimodifikasi, yang bisa dianggap sebagai sedikit jeda waktu untuk Selena. Bagaimana dengan Anda? Aku akan tinggal di sini untuk sementara waktu dan melanjutkan pengobatan. Siapa tahu beneran jadi manusia obat, mungkin aku bisa diselamatkan. Tuan Sean, Anda pasti akan sembuh. Pada hari kepergian Selena, Sean secara khusus mengantarnya. Angin laut bertiup, Sean terbatuk-batuk dan memberikan Selena sebuah cincin, ini adalah kunci penguasa Valiant. Aku dengar bahwa kamu telah melakukan banyak hal baik selama bertahun-tahun ini, aku pikir kamu lebih cocok untuk mengelolanya daripada aku. Valiant sejak awal bertekad untuk menciptakan kedamaian dan keamanan bagi semua makhluk di dunia,
dan tekad itu sama dengan visi dan misi Selena. Cincin itu diterimanya. Tuan Sean, saya akan mewujudkan impian Anda sesuai dengan kemampuan saya. Jaga diri kamu, hubungi aku kalau ada yang kamu butuhkan. Bab 1428. Selena naik kapal dan pergi, setidaknya untuk saat ini dia merasa tenang. Tidak ada yang bisa mengatakan secara pasti apa yang akan terjadi di masa depan. Sekarang satu-satunya yang ada di pikirannya hanya pulang ke rumah. Anak-anak pasti sudah lama menunggu. Kota Arama, salju turun dengan lebatnya. Anak-anak dibawa kembali oleh Harvey, tetapi Harvey tidak membawa mereka ke kediaman keluarga Farrell untuk diperkenalkan. Dengan sifat Rudy Farrell yang seperti itu, Rudy pasti akan meminta anak-anak untuk tinggal di kediamannya. Sudah cukup sulit baginya untuk bertemu dengan istrinya sendiri, dia tidak bisa bertemu dengan anak-anak nanti. Harvey membawa anak-anak kembali ke rumah yang ditempatinya dan Selena dulu saat masih menikah, tempat yang meninggalkan banyak kenangan buruk bagi Selena, tetapi juga tempat di mana impian mereka dimulai. Foto pernikahan yang dulu digunting oleh Selena telah dipajang kembali. Harvey sengaja mengambil cuti. Setiap hari dia menemani anak-anak untuk menebus semua kasih sayang seorang ayah yang terlewatkan di masa lalu. Anak-anak sangat mandiri dan hampir tidak membuat masalah apapun yang membuatnya khawatir. Dia sendiri yang mengantar anak-anak untuk berbelanja bahan makanan, dan ketika mereka sekeluarga berempat muncul di supermarket, semua mata tertuju pada mereka. Harvey menggendong Winnie, Luna duduk di kereta dorong kecil yang didorong oleh Raffi. Paras keempatnya sungguh luar biasa, terutama Winnie dengan sepasang mata hijau yang terlihat seperti bayi malaikat. Ayah, aku mau makan coklat. Aku juga mau makan keripik. Raffi tersenyum manis. Luna mengingatkan, ibu bilang nggak boleh makan makanan tak bergizi seperti ini, ibu nggak ada di sini jadi aku harus mengawasi kamu. Kedua saudara kembar itu selalu bertengkar setiap hari dan Harvey sudah terbiasa. Dia mengambil sebungkus keripik kentang dan meletakkannya di dalam kereta dorong kecil, nggak apa-apa makan sedikit sesekali. Ayah bilang boleh. Raffi tampak puas. Harvey dengan lembut membelai kepala Winnie. Winnie suka makan apa? Winnie menunjuk ke tempat buah-buah impor. Harvey berjalan ke sana sampai menggendongnya. Ternyata Winnie suka makan buah. Nggak heran Winnie begitu cantik. Hanya dalam waktu yang sebentar, mereka sudah membeli banyak barang. Senyum Raffi yang cerah tadi saat melihat makanan ringan sudah hilang lagi. Andai saja ibu bisa pulang, aku merindukannya. Selama ini, Selena menghubungi Harvey sesekali. Untuk sekarang ini keadaannya masih aman, hanya saja dia tidak tahu kapan bisa pulang. Harvey tentu saja menginginkan hal yang sama. Nggak apa-apa, ibu akan segera kembali. Kalian ingin makan apa? Ayah akan membuatnya untuk kalian. Ibu bilang sup ayam masakan ayah enak. Ayah masak untuk kalian. Mau makan kentang goreng juga. Ayah goreng buat kalian. Juga pengen makan. Ayah masak semuanya untuk kalian. Alex dan Chandra yang mengikuti dari jauh, tidak bisa menahan diri untuk tidak merasa tersentuh saat melihat keluarga ini hidup dengan harmonis. Tuhan tahu bahwa Harvey telah menunggu selama 10 tahun untuk hari ini. Hari-hari yang Harvey dan Selena lewatkan telah terbayar kembali hari ini. Mereka pernah berpikir bahwa kalau keadaan saat itu terus berlanjut, Harvey cepat atau lambat akan menjadi gila. Namun, kehadiran Selena dan anak-anak sedikit demi sedikit menyembuhkannya. Menjelang malam, salju menari-nari di bawah lampu jalan. Harvey membungkus Winnie dengan mantelnya, dan kedua anak lainnya menarik-narik saku bajunya dan berjalan menuju mobil. Mereka berjalan sambil bergumam, aku membuat manusia salju yang besar, pasti ibu akan memujiku. Sebuah tawa yang lembut terdengar, tentu saja, putraku memang yang paling hebat. Mereka tertegun saat Selena perlahan-lahan berjalan keluar dari belakang mobil. Sepertinya Selena sudah berdiri di sana selama beberapa saat jika dilihat dari lapisan salju putih yang sudah menempel di tubuh dan rambutnya. Selena tersenyum hangat dan mengulurkan kedua tangannya, sayang-sayangku, ibu sudah pulang. Bab 1429. Ketika melihat Selena muncul tanpa pemberitahuan sebelumnya, mereka semua terpaku.
Kali ini Selena kembali tanpa tanda-tanda, bahkan Harvey sendiri tidak tahu kapan Selena masuk ke negara itu. Tidak heran Selena sengaja menyembunyikannya. Bagaimanapun Lani sudah tahu tentang keberadaannya, jika Selena tidak berhati-hati, Lani akan bisa dengan mudah mencegatnya. Selena tidak meninggalkan sedikit pun petunjuk tentang perjalanannya ini dan kembali dengan diam-diam. Raffi dan Luna berlari cepat mendekatinya. Ibu. Selena memeluk kedua anaknya. Sudah setengah tahun tidak bertemu, anak-anaknya sudah tumbuh lebih tinggi. Suara lonceng terdengar, Winnie meronta-ronta melepaskan diri dari pelukan Harvey dan langsung berlari ke arah Selena. Winnie tidak bisa berbicara, hanya bisa membunyikan lonceng untuk mengekspresikan kerinduannya. Pemandangan seperti ini pernah diimpikan Harvey berkali-kali sebelumnya. Hanya saja kali ini ada Selena dan juga anak-anak, dan pemandangan ini lebih indah daripada mimpi manapun. Sally, Harvey berdiri di depannya dan dengan cermat memeriksanya untuk melihat apakah Selena semakin kurus. Selena bangkit dan berinisiatif memeluknya. Aku pulang. Satu kalimat aku pulang itu terasa seperti Selena telah pulang ke keluarga ini, membuat siapapun yang melihatnya merasa iri. Wah, menyentuh sekali. Alex mengusap air mata dengan kantong belanjaan di tangannya. Aku masih ingat saat Nyonya jatuh ke laut dulu, ternyata sudah begitu lama kejadiannya. Chandra juga jarang-jarang menghela napas dan berkata sambil memandangi butiran salju di langit, hari itu, salju juga turun selebat ini. Akhirnya keluarga beranggotakan 4 orang itu bersatu kembali. Dalam perjalanan pulang, anak-anak melompat-lompat dengan gembira seperti burung kecil. Ibu, ayah bilang malam ini ayah akan memasak sup untuk kita. Baiklah, Selena menggandeng si kembar, sementara Harvey menggendong Winnie. Mereka semua terlihat begitu bahagia. Di halaman ada beberapa manusia salju, 2 manusia salju besar dengan 4 manusia salju kecil. Yang tertinggi adalah Harvest, kakak paling besar. Di dalam rumah terasa hangat seperti musim semi, anak-anak bermain sendiri-sendiri. Harvey melepaskan jaket, membuka kancing kerah kemeja, melepas manset, menggulung lengan baju sampai siku, mengambil celemek yang ada di samping dan mengikatnya ke tubuhnya, membawa sayur-sayuran dan pergi ke dapur. Selena mengikutinya masuk, dan dengan bermalas-malasan bersandar di ambang pintu, kudengar beberapa hari ini kamu menemani mereka terus. Kamu juga yang masak sendiri semua makanan mereka selama beberapa hari ini. Ya, mereka semua sangat merindukanmu. Harvey mengeluarkan daging ikan yang sudah dipotong dari dalam kantong belanjaan untuk dibersihkan. Jelas-jelas dia hanya melakukan pekerjaan yang sepele, tapi ketika Harvey yang melakukannya, adegan tersebut menjadi sungguh enak dipandang. Selena memeluk pinggangnya yang lebar dari belakang dan menempelkan wajahnya di punggung Harvey yang kencang. Bagaimana denganmu? Apakah kamu merindukanku? Sally, aku sampai ke bawah mimpi tentang kamu, menurutmu. Selena menggosok-gosokkan tubuhnya pada Harvey dan kehangatan tubuh Harvey merambat ke wajahnya. Kali ini di pusat penelitian Louis, aku bertemu dengan seseorang. Sean Bennett. Harvey menyebutkan nama ini dengan sedikit ketidakpuasan. Pada saat itu, dia sebenarnya ingin berkomentar tentang Sean, tetapi orang itu memiliki masalah ginjal, jadi dia memaafkan Sean karena sekalipun Sean memiliki maksud pada Selena, tetap saja tubuhnya tidak akan berdaya. Selena tidak menyadari bahwa Harvey diam-diam cemburu, dan hanya menggelengkan kepala. Bukan, adik perempuanmu, Lani Irwin. Apa? Daging ikan di tangan Harvey jatuh ke wastafel. Darah ikan terpercik dan menodai kemeja putihnya, membentuk bintik-bintik berbentuk seperti bunga plum berwarna merah. Tidak mungkin, dia jelas-jelas ditahan di kediaman Irwin. Sikap Selena menunjukkan bahwa memang seperti itu kenyataannya, sepertinya Lani memang benar-benar menyelinap keluar. Harvey segera menyadari bahwa Selena tidak akan bercanda untuk hal seperti ini dengannya. Harvey langsung mencuci tangannya dan bersiap-siap untuk menelepon. Selena menahan tangannya, tidak perlu terburu-buru, anak-anak sudah lapar. Bab 1430. Harvey menemukan bahwa Selena sudah menjadi sosok yang jauh lebih tenang sekarang. Harvey tidak akan pernah melupakan adegan gila ketika Selena ingin bunuh diri bersama Lani.
Oke, Selena yang seperti ini justru membuatnya bingung, karena dia tidak bisa menebak apa yang ada di dalam pikiran Selena. Harvey dengan cekatan membersihkan daging ikan. Karena terdistraksi oleh pikiran tentang Lani, dia tidak berhati-hati dan sebatang duri ikan menusuk tangannya dan membuat luka berdarah. Dia tidak bersuara, hanya mengernyitkan keningnya sambil terus membersihkan tangannya. Sini aku saja yang kerjakan. Kamu lagi nggak fokus. Harvey sudah lama tidak bertemu dengan adik perempuannya. Kenyataannya, sekalipun dia selalu berada di sisi Lani, kedua saudara kandung itu sudah terpisahkan oleh dendam yang mendalam dan tidak akan pernah bisa kembali ke masa lalu. Tidak peduli seberapa keras Harvey menekannya, Lani tetap tidak mengungkapkan informasi apapun. Bagaimanapun juga, Lani adalah adik perempuannya sendiri. Harvey tidak mungkin benar-benar membunuhnya. Elia Davira merasa sangat bersalah terhadap putrinya ini, dan selama ini dialah yang selalu merawat Lani. Jika Elia berniat melindunginya, bukan tidak mungkin Lani juga bisa bertindak secara sembunyi-sembunyi. Maaf, Harvey segera meninggalkan dapur dan menghubungi nomor orang tersebut. Suara Elia terdengar agak malas, ada apa? Sejak kembali waras, seluruh tubuhnya terasa tidak berenergi seperti baru saja menghisap sebatang rokok besar setiap harinya. Dia tidak akan tergila-gila pada pria itu lagi. Lani di mana? Tidur, Elia menjawab dengan cepat. Dulu setiap kali Harvey bertanya tentang Lani, Elia selalu menjawab dengan sangat cepat. Harvey harusnya sudah curiga dari awal. Ibu, sampai kapan ibu akan terus berbohong padaku? Elia duduk tegak. Dia tidak perlu berpura-pura lagi, kamu sudah tahu. Ekspresi Harvey muram, apa yang ibu janjikan padaku? Harvey, dia putriku. Harvey memejamkan matanya, aku juga anakmu, Sally adalah menantumu. Ibu, kalau ibu begini, aku harus bagaimana? Tenggorokan Harvey terasa sakit. Selama bertahun-tahun dia merasakan pahitnya buah penderitaan yang dia tanam sendiri karena hubungan yang tidak dapat diperbaiki antara adik perempuannya dan Selena. Ibu tahu berapa lama baru aku berhasil mendekati Sally. Ibu tahu berapa banyak usaha dan kerja keras yang harus aku lakukan. Apa yang akan dia pikirkan tentangku? Hanya karena kemalangan ibu sendiri, ibu ingin memaksakannya pada kami juga. Elia menghela napas. Harvey, harapan terbesarku sekarang adalah agar kamu dan adikmu bisa bahagia. Bagaimanapun, kalian berdua adalah darah daging ibu. Ibu sudah banyak berhutang padanya, ibu. Jadi ibu mengambil kebahagiaanku untuk menebus penyesalan ibu. Telepon terputus. Harvey bersandar di dinding dan menyalakan sebatang rokok. Saat ini langit sudah benar-benar gelap. Dia bertanya-tanya apa yang akan dipikirkan Selena tentang dirinya. Pada saat itu, karena Lani telah melukai tangan Selena, Selena pasti akan berpikir bahwa Harvey yang meminta Lani melakukannya dengan sengaja, tetapi pada akhirnya Harvey tetap tidak tega pada adik perempuannya sendiri. Lukanya tidak dibalut, darah segar menetes perlahan-lahan dari pergelangan tangannya dan membentuk genangan darah kecil di atas salju. Harvey mengembuskan semburat kabut putih yang terbawa angin dingin. Di halaman yang terang benderang, Raffi dan Luna sedang bermain salju, suara tawa yang riuh terus terdengar. Sungguh suatu kebahagiaan yang langka, apakah kali ini akan hancur di tangan orang lain? Di luar begitu dingin, kenapa nggak masuk? Terdengar suara Selena yang lembut. Dengan sekilas, dia melihat Harvey yang sedang merokok sambil bersandar di dinding. Tubuhnya penuh dengan salju dan wajahnya diselimuti asap rokok. Harvey terlihat sangat suram dan sedih. Harvey buru-buru memadamkan rokoknya, aku. Selena malah melangkah maju dan memeluk pinggangnya, aku tahu apa yang kamu pikirkan, aku percaya padamu. Bab 1431. Harvey selalu jelas dalam mencintai dan membenci. Dulu ketika dia membenci Selena, dia sangat dingin padanya. Sekarang dia benar-benar ingin menyesal, jadi tidak mungkin dia melakukan hal-hal munafik di depan orang lain. Setidaknya untuk masalah ini, Selena tidak menyalahkannya. Sally, Selena mengangkat tangannya, dengan lembut menyeka darahnya dan menempelkan plester luka. Ayo, anak-anak masih menunggumu masak. Harvey menundukkan kepalanya dan bertemu dengan tatapan lembut Selena.
Hatinya terasa sakit luar biasa dan rasa bersalahnya pun makin membesar. Jelas-jelas dia dulu memperlakukan Selena begitu buruk, tetapi hari ini dia masih bisa menemani di sisinya dan melupakan masa lalu. Mereka berdua bergandengan tangan dan kembali ke kamar. Harvey sedang memasak di dapur, sementara anak kembarnya berlarian di luar. Winnie, yang memiliki rahim yang lemah sejak lahir, memiliki kondisi fisik yang prima. Namun, saat ini dia diam-diam menemani Selena. Selena bermain catur dengan Winnie. Di ruangan yang sunyi, hanya terdengar suara bidak catur yang jatuh di papan. Winnie memiliki hati yang halus, pikiran yang jernih, tetapi tidak dapat berbicara. Bertahun-tahun Selena mencari dokter terbaik untuk merawat Winnie dan mencoba segala cara, tetapi pada akhirnya Winnie tetap tidak sembuh. Oleh karena itu, Selena selalu sabar saat menghadapi putrinya ini. Dia menemani putrinya bermain dan bersenang-senang. Winnie adalah yang termuda, tetapi dia paling bijaksana dan dewasa. Dia menunjuk ke arah Harvey di dapur dan membuat gerakan tangan. "Ibu, apakah kalian sudah baikan?" Dia ingat bahwa Selena masih bersikap dingin terhadap Harvey saat berada di desa, tetapi kali ini mereka sudah jauh lebih baik. Selena balik bertanya, "Jadi, apa kamu berharap aku rujuk dengannya?" Winnie kalah dalam permainan terakhir. Meskipun kalah, Selena tidak mendapatkan keuntungan apapun. Selena menunjuk ke papan catur. Hidup ini seperti permainan catur. Kalah adalah menang, menang juga adalah kalah. Selena mengerti apa maksud Winnie. Sekalipun menang, dirinya akan menderita kerugian yang besar. Winnie mengubah langkahnya lagi. Kalah pun akan menjadi seri dan semua orang senang. "Ibu, aku harap kamu rujuk dengan ayah," kata Winnie sambil memberi isyarat dengan tangannya. Selena melihat punggung Harvey yang sibuk, matanya penuh dengan kelembutan. "Aku akan mempertimbangkannya." Namun, dengan syarat Selena dan Harvey menyelesaikan perselisihan mereka terlebih dahulu. Jika sekarang mereka kembali menikah dan situasinya seperti dulu, di mana Harvey tanpa ragu memilih keluarganya untuk menyakiti Selena, bukankah dirinya akan mengulangi kesalahan yang sama? Luka di antara mereka takkan pernah terobati dan selamanya menjadi bayangan di hati Selena. Terkadang, seberapapun baiknya seseorang berkata-kata, hanya di saat-saat kritislah hati yang sebenarnya terlihat. Selena benar-benar takut terluka lagi. Setiap kali dia memejamkan mata, dia teringat masa lalunya yang kelam. Rasanya terlalu sakit, sakit sampai dia tidak berani lagi mempertaruhkan masa depannya. "Sayang, tidak peduli apakah ibu dan ayah akan kembali menikah atau tidak, hubungan kita sebagai keluarga tidak akan berubah. Nikmati saat ini dengan baik, jangan memikirkan masa depan." Winnie mengedipkan matanya yang besar, seolah-olah mengerti ucapan Selena. Sambil mengobrol, Harvey membawa keluar semangkuk salad buah yang berisi semua buah favorit Winnie, kemudian meletakkan ayam goreng dan kentang goreng di atas meja. Harvey berdiri di ambang pintu, memanggil kedua anaknya. "Raffi, Luna, jangan bercanda lagi. Cepat cuci tangan dan bersiap makan." "Baik, ayah." Saat malam tiba, hujan turun dengan deras di luar, dan suasana di dalam ruangan menjadi hangat. Harvey mengubah sikap tegasnya terhadap Harvest, menjadi ayah penyayang yang sangat memanjakan anaknya. Di bawah cahaya remang-remang, wajah tampan Harvey yang biasanya dingin tampak luar biasa lembut. Selena belum pernah melihat Harvey seperti ini sebelumnya. Sama seperti yang dibayangkan Selena saat baru menikah, ternyata Harvey menjadi ayah yang lebih lembut daripada yang dia bayangkan, memasak untuk anak-anak, menemani mereka bermain, bahkan menceritakan dongeng untuk Winnie, dan menidurkan setiap anak. Ketika Harvey kembali ke kamar tidur utama, Selena sudah selesai mandi, sudah berpakaian, dan sedang mengeringkan wajahnya di depan meja rias. Harvey memeluknya dari belakang dan berkata dengan penuh kasih sayang di telinganya, "Tunggu sebentar, aku mau mandi dulu." Bersambung ke bab 1432. Terima kasih.